Karena Kanjeng Nabi yang berdoa, Gusti Allah langsung mengutus malaikat Jibril. Jibril, muduno iku paranono Muhammad, ojo oleh susah Muhammad iku. Ojo oleh susah. Ayat iki kekno nangone Muhammad. Mudun Jibril ketemu kali Kanjeng Nabi Muhammad, jenengan mboten usah susah, gak usah sedih Muhammad. Niki lho ayat saking Gusti Allah dipoco kali malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini menunjukkan bahwasanya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan amal-amal ibadah kepada Allah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya lebih baik daripada yang diberikan kepada umatnya Nabi Musa. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah sholat isya dilanjutkan nanti dengan sholat tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai malam hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan melaksanakan ibadah puasa, kekuatan melaksanakan ibadah sholat tarawih, juga ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, juga ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu rahimakumullah. Malam hari ini kita berada di tanggal pinten, Pak? Tanggal 21 Ramadan. Tanggal ganjil, 10 hari terakhir. Malam ini malam tanggal 21. Sesuai dengan banyak hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya turunnya Lailatul Qadar itu adalah di 10 hari terakhir Ramadan, biasanya di tanggal-tanggal ganjil. Para bapak, para ibu rahimakumullah, mengapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala?
Di dalam kitab Tafsir Shawi dijelaskan bahwasanya sebab turunnya ayat Lailatul Qadar ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, asbabun nuzulnya ayat ini dijelaskan dalam kitab Tafsir Shawi. Ada seorang laki-laki yang bercerita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pendapat para ulama, yang dimaksud orang laki-laki di sini tidak ada lain adalah malaikat Jibril. Hanya di kitab Tafsir Shawi disebutkan rajulun, orang laki-laki. Dia bercerita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ada salah satu kaum yang berperang membela agama Allah selama 1000 bulan. Artinya kalau satu kaum itu bukan hanya 1-2 orang, tapi terdiri dari banyak orang. Dan kaum ini adalah umatnya Nabi Musa. Mampu berperang membela agama Allah selama 1000 bulan. Pagi, siang, sore perang, malam istirahat. Paginya lagi perang lagi, siang sore malam istirahat. Begitu terus selama 1000 bulan. Mendengar cerita ini, hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa iri. Iri terhadap sesuatu kebaikan tidak apa-apa, ya. Tapi kalau iri terhadap keduniawian itu yang tidak boleh, ya. Iri ketika tetangganya mendapatkan nikmat, dia iri, dengki, tidak boleh. Tapi kalau tetangganya pinter misalkan, waduh anakku kepingin koyo iku meneh, mboten napa-napa. Kanjeng Nabi nggih ngoten, hatinya beliau niki kepingin umatnya ada yang mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa. Mboten Kanjeng Nabi nggih sadar, iya, umatnya Nabi Musa itu kuat-kuat, semangat, umure dawa-dawa. Umurnya umatnya Nabi Musa niku wonten sing 400 tahun, Pak. Enten sing 450, enten sing 500 tahun. Kuat-kuat, semangat, umure dawa-dawa. Dalam hati ini Kanjeng Nabi, iya umatku iki umure pendek-pendek. Wonge males-males maneh. Lah terus ya apa iki? Tapi dalam hati beliau luar biasa keinginannya untuk mempunyai umat yang bisa seperti umatnya Nabi Musa. Tapi karena sudah tidak nyampe lagi, wah iya apa carane gak ngerti. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ja'alta ummati aqsarul umami a'mara wa aqallaha a'mala. Wahai Allah, Engkau jadikan umatku umat yang pendek umurnya, wahai Allah. Engkau jadikan umatku umat yang pemalas, wahai Allah. Tapi kula kepingin, wahai Allah, gak ada umat sing koyo umatnya Nabi Musa, berperang membela agamamu 1000 bulan. Wow. Karena Kanjeng Nabi yang berdoa,
Gusti Allah langsung mengutus malaikat Jibril. Jibril muduno iku paranono Muhammad, ojo oleh susah Muhammad iku. Ojo oleh susah. Ayat iki kekno nangone Muhammad. Mudun Jibril ketemu kali Kanjeng Nabi Muhammad, jenengan mboten usah susah, gak usah sedih Muhammad. Niki lho ayat saking Gusti Allah dibaca kali malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini menunjukkan bahwasanya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan amal-amal ibadah kepada Allah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya lebih baik daripada yang diberikan kepada umatnya Nabi Musa. Khairum min alfi syahrin. Khairum min alfi syahrin itu adalah lebih baik daripada seribu bulan. Nah, hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Dari sinilah maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwa beliau setiap memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau bertambah semangat untuk melakukan amal ibadah, memperbanyak amal-amal ibadah. Kalau sebelum tanggal 20, sebelum 10 terakhir, ya beliau hanya sebatas iktikaf saja di masjid, kemudian setengah jam, 1 jam pulang lagi, masuk rumah lagi. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, begitu beliau masuk masjid, tidak keluar-keluar sampai menjelang subuh, kecuali beliau makan sahur dulu, kemudian setelah sahur balik lagi. Ini artinya apa? Iktikaf beliau semakin lama, semakin meningkatkan amal ibadahnya. Bukan hanya dilakukan oleh beliau sendiri, akan tetapi beliau juga menyuruh istrinya, mengajak istrinya, mengajak menantunya, mengajak putrinya, mengajak semua sahabat untuk tambah semangat meningkatkan amal ibadah di dalam 10 terakhir Ramadan. Ya, tentu tidak ada lain untuk memburu dan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu kita malam ini sudah memasuki tanggal 21 Ramadan. Tinggal 10 hari lagi kita bersama bulan Ramadan. Jangan disia-siakan 10 hari terakhir ini. Mari kita sama-sama lebih meningkatkan lagi amal ibadah kita, lebih bersemangat lagi di dalam melakukan amal-amal soleh di 10 hari terakhir Ramadan. Apakah sholat sunnahnya kita tambah, apakah baca Qur'annya kita tambah, ataukah sodakohnya kita tambah, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan ketika bersamaan dengan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala lebih baik daripada umatnya Nabi Musa. Masya Allah. Nah, yang harus kita waspadai bahwa
Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada orang yang tahu turunnya Lailatul Qadar. Mengapa harus dirahasiakan? Ya agar supaya kita semua sama-sama berburu, sama-sama mencari. Kalau Allah menentukan misalkan Lailatul Qadar tanggal 25 Ramadan, ya kita leha-leha saja. 21 tenang-tenang saja, 23 tenang. Begitu 25 baru semangat. Nah, ini manfaatnya Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah. Kita terus setiap malam bersemangat untuk memburu Lailatul Qadar. Jangan sampai kita ketinggalan. Walaupun ada di banyak keterangan, ya di banyak keterangan, Al-Imamul Ghazali mengatakan bahwa beliau membuat skema atau tabel gitu ya. Jadi kalau awal Ramadan itu dimulai hari Selasa. Kita kan kemarin hari Selasa ya, hari Selasa kemarin. Menurut Al-Imamul Ghazali Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah pada tanggal 27 Ramadan. Kalau Ramadannya diawali dengan hari Selasa. Boleh kita berpegang pada pendapatnya Al-Imamul Ghazali. Akan tetapi untuk lebih meyakinkan pada diri kita, karena memang kita sama-sama tidak tahu kapan Allah menurunkan para malaikat ke bumi tanda Lailatul Qadar itu, maka sayogianya setiap malam kita harus berburu Lailatul Qadar. Caranya apa? Memperbanyak amal-amal ibadah, memperbanyak amal-amal soleh. Minimal sholat tarawehnya ojo sampai lowong. Minimal sholat tarawehnya udah sampai lowong. Syukur kalau bisa ditambah dengan amal ibadah yang lain, moco Quran, tahajud misalkan, dan yang lain itu lebih bagus. Nah, untuk itu sekali lagi mari kita sama-sama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW 10 hari terakhir ini kita bikin semangat, kita bikin badan kita ini, anggota badan kita ini untuk terus melakukan amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan tujuan agar supaya kita mendapatkan ridho, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan, tarawihnya juga sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jazakallah khairan.